Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul kembali. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat maupun para pengikutnya yang insya Allah masih tetap istiqomah sampai akhir hayatnya kelak. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 31 insyaallah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti akan mengampuni untuk kalian dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jemaah kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah, pada ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa jika kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai olehnya, mesti bagi kita mengikuti jejak Nabi SAW. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah SAW. Ini adalah bukti kecintaan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Jika ada seorang muslim yang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi misalnya nggak mau sholat 5 waktu, nggak mau puasa Ramadan, kecintaannya adalah kecintaan yang palsu, karena nggak mau mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kemudian buah dari mencintai Allah dan Rasulnya adalah yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai hamba, maka pasti Allah akan lindungi, dan apapun yang ia minta mesti akan diberikan. Kemudian Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, semuanya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, pada ayat ini juga ada isyarat kekuatan ibadah ada pada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa di antara manusia yang lainnya. Nah, tentu Rasulullah adalah orang yang sangat mencintai Allah. Nah, dari situ bisa kita ambil pelajaran bahwa kekuatan ibadah ada pada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, di hadis juga digambarkan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya, bahkan manusia seluruhnya. Mereka akan mendapatkan yang namanya halawatul iman, manisnya
iman. Iman digambarkan dengan rasa manis karena orang-orang yang beriman sangat suka di dalam keimanannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga bisa kita gambarkan bahwa iman yang sehat mesti dia merasakan dalam ibadahnya kenikmatan. Itu gambaran iman yang sehat. Sebagaimana orang yang sehat dengan orang yang sakit. Orang yang sedang sakit, makanan yang tadinya manis menjadi pahit. Karena memang jasadnya sedang sakit. Begitu juga dengan orang-orang beriman yang ketika di dalam ibadahnya tidak lagi merasakan manisnya dalam hal beribadah, itu memberi sinyal bahwa imannya juga sedang sakit. Nah, ulama sepakat bahwa iman itu al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana kita mensiasati ketika iman sedang berkurang? Nah, penyebab iman itu berkurang adalah dengan sebab perbuatan dosa. Dan iman itu bertambah dengan sebab amal soleh. Begitu dikatakan oleh para ulama. Jadi ketika kita sedang menurun iman, Nabi ajarkan kepada kita untuk selalu beristighfar setiap hari sekurang-kurangnya 100 kali. Baik siang atau malam. Kemudian di hadis juga Nabi katakan, ittaqillaha haitsama kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringilah perbuatan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar, dengan perbuatan baik, tamhuha. Maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan dosa. Nah, ini. Jadi ketika kita menurun iman, kita perbanyak istighfar dan perbanyak amal soleh. Walaupun pada saat itu dalam kondisi yang berat. Ada kalanya dalam hal ibadah kita harus memaksakan diri untuk supaya kita bisa merasakan lagi nikmatnya iman. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, kemudian buah dari mencintai Allah dan Rasulnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama yang dia cintai. Kita cinta Allah dan Rasulnya, insya Allah akan mengantarkan kita menuju surga Allah yang nikmatnya tak terhingga. Kemudian dari hadis ini juga mengisyaratkan jangan sekali-kali di hati kita terdetik sedikit pun untuk membenci orang-orang yang beriman, membenci orang-orang yang soleh, karena dengan mencintai mereka itu bisa menjadi penyebab buat kita menuju surga Allah Ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.